Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue mau membahas NVMe SSD nih. Tapi kali ini gue nggak pingin masang SSD ini di PC, melainkan gue akan pasang ini di PlayStation 5 karena PlayStation 5 itu udah mendapatkan update software untuk menggunakan M.2 NVMe PCIe Gen 4. Jadi yang ada di sebelah gue ini adalah SSD dari T-Force, yaitu adalah T-Force Cardea A440. Entah kenapa namanya simple banget, berbeda dengan NVMe Gen 4 sebelumnya yang dikasih nama Cardea Zero. Seakan-akan punya kesan yang super spesial dari Cardea Zero. Padahal seri yang satu ini itu lebih spesial daripada Cardea Zero ya. Yang pertama ini udah mendapatkan heatsink double side juga atas bawah. Abis itu ini udah menggunakan controller yang baru sehingga sequential speednya itu udah up to 7 GB per second. Berbeda dari Cardea Zero yang masih di angka 5 GB per second aja. Untuk versi 1 TB ini dia bentuk NVMe-nya itu masih single side, jadi cuma ada di bagian atas aja untuk chip-chipnya. Mungkin kalau yang 2 TB itu akan double side atas bawah ya, karena kalau gua cek yang 1 TB ini memang udah full untuk bagian chip di atasnya itu ya. Dan kalau kita perhatiin juga NVMe SSD ini dia udah menggunakan DRAM cache ya sebesar 512 MB dari SK Hynix kalau yang didapetin di SSD yang gue pegang ini. Kalau yang 2 TB itu untuk DRAM cache-nya dia ada di angka 2 GB ya untuk cache-nya. Gue di sini nggak basa-basi sih karena video ini intinya adalah bagaimana caranya kita mengupgrade si SSD dari PlayStation 5 ini. Jadi kita akan tambahin untuk kapasitas storage-nya. Cuma sebelum kita mulai, gue juga akan kasih beberapa benchmark dulu untuk di PC itu seperti apa speednya. Untuk di PC di sini gue tujuannya untuk ngecek suhu juga sekalian sih. Pertama untuk pengujiannya itu gue menggunakan Ryzen 9 5950X karena menggunakan PCIe Gen 4 ya. Habis itu untuk motherboardnya gue menggunakan X570S Aorus Pro AX. Pengujian di sini gue coba pertama kali itu nggak menggunakan heatsink sama sekali, dan gue bisa bilang untuk suhunya itu udah mepet banget sama operating temperaturnya karena udah melebihi angka 70 derajat Celcius. Ya memang masih di 71 sih, tapi kalau udah nginjek 71 derajat Celcius itu tandanya speednya akan mulai menurun karena operating temperatur dari NVMe Gen 4 itu memang ada di angka 70 derajat Celcius maksimumnya. Jadi akan sangat direkomendasikan untuk menggunakan heatsink apabila kalian menggunakan NVMe PCIe Gen 4. Dan setelah gue menggunakan heatsink, baik itu menggunakan heatsink bawaan dari motherboard ataupun menggunakan bawaan dari T-Force ini, itu suhunya perbedaannya sangat-sangat jauh. Biasanya NVMe SSD itu suhunya bakalan terasa kalau misalkan ada lot-lot kecil yang jumlahnya banyak, yang dimana itu juga biasanya ada di dalam file-file game. Jadi kalau filenya itu gede tapi cuma satu file aja atau terhitung sequential speed, itu biasanya nggak terlalu ngebikin NVMe Gen 4 jadi panas. Tapi kalau file yang kecil-kecil dan jumlahnya itu banyak, itu baru dia jadi jauh lebih panas. Dan kalian juga perlu perhatiin beberapa hal ya sebelum kalian membeli NVMe PCIe Gen 4 untuk PlayStation 5 karena ada ukuran-ukuran tertentu terutama di bagian ketebalannya. Kalau dari PlayStation 5-nya sih itu menyebutkan ketebalannya apabila menggunakan heatsink, ketebalan totalnya itu sekitar 11,25 mm. Tapi NVMe yang ada di gua yaitu T-Force Cardea A440 sebenarnya sedikit lebih tebal. Apakah bisa digunakan di PlayStation 5? Kita langsung aja deh upgrade si PlayStation 5 ini dan coba kira-kira heatsinknya kalau digunain full semua atas bawah kira-kira muat apa enggak. Oke, sekarang kita akan mulai untuk mengupgrade PlayStation 5 menggunakan NVMe SSD dari T-Force, yaitu T-Force Cardea A440. Ini gue pakai yang 1 TB. Ini NVMe Gen 4, udah pakai controller yang baru juga ya. Jadi harusnya dia bisa sampai 7 GB per second. Tadi juga sebelumnya kalian udah ngeliat benchmarknya untuk di PC itu speednya seperti apa dan juga operating temperaturnya seperti apa. Kalau misalkan kita nggak menggunakan heatsink, habis itu kalau menggunakan heatsink dari motherboard, habis itu juga kalau menggunakan heatsink bawaan dari si T-Force-nya ini. Yang kita siapkan untuk mengupgrade PlayStation 5 tuh ya NVMe SSD sama satu obeng aja sih yang ukurannya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya. Ini cenderung kecil sih. Karena PlayStation 5-nya sendiri untuk ngebuka covernya itu dia udah screwless sebenarnya, jadi tinggal geser aja kayak ngebuka apa ya? Kayak ngebuka side panel casing PC lah.
kayak gitu. Jadi kita persiapkan dulu nih untuk NVMe-nya ya. Kita akan buka. Jadi ini ada NVMe-nya. Habis itu ini ada heatsink-nya dan dia ada satu lagi, yaitu semacam kayak heatsink juga sih, tapi tipis, yaitu graphene gitu ya. Graphene untuk semacam kayak, bukan thermal pad sih, tapi ini lempengan heatsink gitu yang tipis, yang bisa kita tempelin dulu di bagian chipnya ini biar lebih merata lah untuk pembuangan panasnya. Jadi untuk kelengkapannya si SSD yang ini bisa dibilang lumayan lengkap lah ya, karena dari segi pendingin, dari heatsinknya juga dikasihnya lumayan lengkap nih. Ini yang penting bagian storage-nya dia udah full. Seperti ini. Habis itu kita pasang langsung untuk ini nih, heatsink ya. Nah, ini udah ada thermal pad-nya, nanti kita tinggal buka aja. Tapi sebelum itu kita pasang dulu di bagian ini nih, cangkang bawahnya. Sebelum kalian memasang ini, kalian harus perhatiin dulu ya, untuk ketebalan NVMe SSD-nya itu, untuk heatsinknya itu tebalnya seberapa, karena nggak semua NVMe SSD itu katanya support untuk slot di PlayStation 5 ini gitu. Kalau gue baca-baca sih slotnya itu di PS5 dia ketebalannya itu sekitar 11,25 mm ya. Tapi NVMe gue yang ini sebenarnya kalau disatuin, kalau dia pakai double begini itu sebenarnya lebih tebal, tapi nanti kita coba aja ya. Bisa ketutup nggak kira-kira? Kita buka dulu nih. Kalau misalkan nggak bisa ketutup ya udah, kita nanti pakai bagian atasnya aja, karena PlayStation 5 juga dia ada bagian atasnya lagi buat ngunci si NVMe-nya. Atau bisa juga nggak pakai bagian pengunci dari PlayStation 5-nya, itu bisa juga. Ya gini aja ya, dikunci gitu. Pastiin kenceng semuanya. Sekarang kita bagian bongkar PlayStation 5-nya. Untuk ngebongkarnya sesuai instruksi dari buku panduannya sih, kita pegang bagian ujung kiri atas ini, lalu tahan di bagian sini, nanti bisa digeser aja, emang agak keras gitu, tapi pastiin pelan-pelan ya. Nah, gampang sih sebenarnya ngebukanya, cuman dia agak sedikit keras aja di awal-awal. Setelah dibuka, kita udah akan ngelihat bagian, bukan bagian paling dalam dari PlayStation 5, tapi udah kelihatan ya, di sini ada semacam kayak slot gitu, yang dimana kita tinggal buka aja nih untuk slot ini, karena ini adalah slot M.2 NVMe ya. Sebenarnya cukup gampang sih untuk upgrade PS5 ini kalau misalkan kalian mau upgrade sendiri PlayStation 5-nya, karena ini juga nggak menghilangkan garansi ya setahu gua. Jadi udah cukup oke. Oh, di sini ada baut lagi dan juga bracketnya ya, bracket dari NVMe-nya, karena di sini ada beberapa ukuran sih, mulai dari 30, 42, 60, 80 sampai dengan 110. 110 ini kayaknya panjang banget. Gua rasa kayaknya Sony bakalan ngeluarin SSD khusus deh buat PlayStation 5. Karena gue jarang nih ngelihat ada yang slotnya ini sampai ukuran 110. Oke, untuk bracketnya gue biarin di sini karena ukuran ini memang ukuran yang di 80 ya. Untuk pasangnya sama aja sih kayak yang di PC ya. Mungkin kalian kalau sering pakai PC udah pada tahu, itu tinggal dimasukin aja. Dia tuh posisi slotnya yang kecil tuh ada di bawah ya. Jadi masangnya seperti ini. Takutnya nggak kelihatan gitu, karena di sini slot M.2-nya tuh kurang kelihatan di bagian slotnya. Jadi kalau awal-awal mungkin harus ngeraba-ngeraba sedikit. Nah, ini udah masuk. Nanti seperti biasa kayak yang di PC, kalau misalkan agak jengjet ke atas gitu, tekan aja karena nggak bakalan patah. Memang kayak begitu kalau M.2. Nah, kalau dilihat di sini heatsink dari T-Force itu udah cukup ngepas ya di bagian atasnya. Kita coba dulu deh tes sebelum ini dibaut. Kita coba tes dulu pakai cangkangnya ini, pakai penguncinya, itu muat apa enggak. Nah, ini sebenarnya agak enggrang dikit, tapi ini kita masih bisa tuh. Jadi ini ukurannya pas banget. Jadi kalau misalkan PlayStation bilang ukurannya itu 11,25 mili, sebenarnya kalian masih bisa menggunakan NVMe yang ketebalan heatsinknya itu mencapai 12,9 atau sekitar 13 mili ya. 13 mili ini masih bisa dimasukin sini. Nah, ini juga nggak kenapa-napa tuh. Masih bisa ditutup.
Jadi gua rasa akan ada banyak sih NVMe SSD PC yang bisa dimasukin ke si PlayStation 5 ini. Sekarang kita langsung baut aja dia ya. Tinggal kencengin dia di sininya. Nggak usah terlalu kenceng-kenceng banget sebenarnya, asal udah ngegigit aja, karena ini bukan ngebaut mesin motor ya. Tinggal pasang aja bagian atas sininya dan kita baut lagi. Ini memang ukurannya agak ngepas ya. Kalau dia pakai SSD yang 12,9 atau 13 mili ketebalan heatsinknya. Jadi kalian make sure aja tahan sedikit. Habis itu kalian baut gini aja, itu udah beres kok. Nah, dia tetap rata hasilnya karena memang 13 mili itu sepertinya ukuran yang benar-benar mepet. Mungkin maksudnya biar masih ada spare ya dari PS5. Kalau misalkan dia bilang ukuran heatsinknya itu paling tebal itu 11,25 mili, mungkin biar ada space aja. Tapi sebenarnya kalau mepet seperti ini pun nggak apa-apa, karena ini bahannya dia metal di sininya, jadi bisa ngasih penyebaran panas juga ya buat keluar nanti. Apalagi kan ini posisinya di dekat sirkulasi udara sini, di dekat exhaust-exhaustnya, jadi bisa kebuang panasnya lebih cepat kalau misalkan dia nempel ke bagian heatsink dalamnya. Kayak gitu. Sekarang kita tutup aja si PS5-nya. Setelah ditutup, nanti kita akan coba lihat untuk booting PS5-nya dan juga bagaimana kita mengaktifkan si PS5-nya ini. Oke, sudah selesai. Oke, kalau kalian udah memasang NVMe SSD-nya, saat pertama boot PS5 itu nanti kalian langsung mendapatkan notifikasi M.2 SSD storage. PS5 akan meminta untuk memformat SSD-nya terlebih dahulu sebelum memulai PS5. Jadi kalau nggak diformat, nggak bisa. PS5-nya akan balik turn off lagi. Proses format ini juga sekaligus ngecek sequential speed dari SSD-nya ya, karena nggak ada speed test lagi di bagian dalam PS5. Di sini gue mendapatkan speed sekitar 6,5 GB per second. Ini speed yang relatif lebih rendah dari PC. Asumsi gue ada dua sih. Pertama, karena sequential speed dicek barengan dengan format SSD. Kedua, karena controller SSD dari PS5 ini kayaknya emang masih ada limitasi sehingga kurang maksimal. Ini juga karena gue ngelihat si Tara Arts juga kurang lebih speednya segini ya. Padahal dia pakai NVMe SSD yang relatif lebih high-end dari kelas ini. Baik dari segi cache, controller, dan kapasitasnya. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya 6,5 GB per second itu udah jauh lebih cepat dari NVMe Gen 4 saat awal rilis, apalagi dari harddisk yang kalian gunakan itu. Lalu selanjutnya kalian bisa ngecek ke bagian setting ya, dan pilih storage. Untuk memastikan aja bahwa M.2 storage emang udah aktif di PlayStation 5 ini. Kalian bisa setting juga untuk default installation-nya langsung ke M.2 SSD, biar nggak perlu repot-repot lagi mindahin game. Kalau pakai NVMe, kalian bisa langsung install dan mainin gamenya. Kalau pakainya eksternal, cuma bisa simpen dan backup file aja. Gue juga coba mindahin game Spider-Man Miles Morales di sini dari internal storage ke T-Force Cardea A440 dan juga sebaliknya. Mari kita lihat perbandingannya seperti apa. Lalu gue juga coba start gamenya. Kita akan lihat perbandingan load saat start menuju ke game. Oke, itu dia tadi bagaimana cara gua mengupgrade NVMe SSD dari PlayStation 5. Dan ternyata Cardea A440 ini muat-muat aja kok di PlayStation 5 dan memang sangat-sangat fit ya dengan cover dari M.2-nya.
Jadi kalau misalkan kalian mau menggunakan yang ukurannya sekitar 13 mili, ketebalannya sebenarnya itu masih muat. Kalau misalkan lebih dari 13 mili, lebih dikit aja. Dan kalau misalkan cover yang nggak bisa ditutup, itu sebenarnya nggak apa-apa karena kalian udah menggunakan heatsink yang cukup tebal juga. Dan mengenai speednya sendiri, kalau kalian perhatiin tadi, itu memang nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya dari SSD internal PlayStation 5 dan juga NVMe Gen 4 dari TeForce Cardea A440 ini, karena memang keduanya sama-sama menggunakan NVMe Gen 4. Tapi kalau buat gua yang belinya di 8,8 juta dan gua beli SSD ini seharga 3,2 juta rupiah, itu memang kesannya agak nyesek apabila gua mau upgrade storage-nya. Apalagi kalau misalkan gua upgrade-nya itu mau ke 2 TB, karena kalau 2 TB berarti gua harus keluarin hampir 7 juta rupiah untuk storage-nya doang. Kira-kira menurut kalian gimana? Kalau gua sih ya kebutuhan upgrade ini, meskipun ya game PS5 juga masih sedikit, tapi gua mempersiapkan untuk tahun depan sih, karena tahun depan itu udah lumayan banyak ya game-game PlayStation 5 yang kayaknya bakalan menarik-menarik buat gua tungguin. Jadi sementara game gua ya masih sekedar itu-itu aja sih. Oke, kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.